Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 312. Dong Suebing terkejut. Banyak. Itu berarti kita sekarang menjadi multi-jutawan. Ku Yunxuan tersenyum bangga. Itu benar. Rasanya seperti mimpi. Hahaha. Saya tidak menyangka menjadi multi-jutawan. Ku Yunxuan dan Dong Suebing masih menjadi orang biasa setahun yang lalu. Kondisi keluarga Bibi Xuan sedikit lebih baik. Dia adalah seorang pekerja kantoran, mendapat upah beberapa ribu bulan. Tapi Dong Suebing dan ibunya tidak punya uang, dan untuk sementara, mereka bahkan tidak punya cukup makanan. Namun 1 tahun kemudian, Ku Yunxuan dan Dong Suebing menjadi jutawan dengan aset senilai lebih dari 10 juta. Dong Suebing dengan bangga berseru, "Ini tidak cukup, target kami berikutnya adalah 20 juta. Ku Yunxuan memutar matanya. "Menurutmu itu sangat mudah. Apakah kamu lupa kalau aku tahu judi batu? Ayo pergi ke kantormu untuk berdiskusi." Sejak Dong Suebing telah kembali ke Beijing dan memiliki waktu luang 2 hingga 3 bulan, pikiran pertamanya adalah menghasilkan uang. Ini akan membuat Bibi Xuan bahagia, dan dia akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Dong Suebing masih ingin membeli rumah besar di masa depan, dan dia mungkin membutuhkan uang agar karirnya dapat maju di pemerintahan. Dong Suebing akan sangat bosan jika dia tidak menemukan sesuatu untuk dilakukan di bulan-bulan berikutnya. Perusahaan lelang Yunde, lantai atas, kantor Ku Yunxuan. Ku Yunxuan mengumumkan, "Izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Dong Suebing, dan dia akan bertanggung jawab atas lelang giok yang akan datang." Dong Suebing tersenyum dan mengangguk ke staf lainnya. Stafnya sebagian besar terdiri dari pria parubaya, dan ada yang saling memandang. Ku Yunxuan tidak berniat mendapatkan pendapat mereka dan mengadakan pertemuan ini untuk membuat pengumuman ini. Yunde Auction masih merupakan perusahaan kecil, dan semua stafnya baru saja bergabung. Kebanyakan dari mereka masih belum mengetahui tentang hubungan di manajemen yang lebih tinggi. Mereka tidak senang ketika manajerku menunjuk pendatang baru untuk menjadi supervisor mereka. Tapi semuanya bisa saja manajerku sangat dekat dengan pria berkursi roda itu dari cara mereka memasuki ruangan. Itu sebabnya tidak ada yang mengajukan keberatan. Dong Suebing tidak mengatakan apapun. Di Kabupaten Yantai, Dong Suebing adalah tokoh besar. Tapi saat dia bersama Bibi Xuan, dia akan mengurangi sikapnya yang mengesankan sebagai seorang pemimpin. Mungkin karena Ku Yunxuan sudah terlalu lama merawatnya, dan dia sudah seperti orang yang lebih tua baginya. Setelah pertemuan, Ku Yunxuan memanggil salah satu staf untuk tetap tinggal. Itu adalah seorang lelaki tua dengan banyak bintik-bintik penuaan di wajahnya. Ku Yunxuan memperkenalkan, "Xiao Bing, ini Guru Wei. Dia ahli dalam batu giok." Dong Suebing mengulurkan tangannya. "Senang berkenalan dengan Anda." Ku Yunxuan melanjutkan, "Xiao Bing juga sangat ahli dalam perjudian batu." Guru Wei menjabat tangan Dong Suebing dengan sopan, tapi dia tidak memikirkannya. Di Tiongkok, senioritas itu penting, dan Dong Suebing masih sangat muda. Judi batu terutama bergantung pada keberuntungan, dan tidak ada yang bisa mengklaim bahwa mereka ahlinya. Setelah memperkenalkan mereka, Ku Yunxuan tersenyum dan berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan rencanamu." Jawab Dong Suebing, "Rencananya tidak istimewa. Kami hanya akan pergi ke Ruili untuk berjudi batu." "Ayo pergi bersama," Ku Yunxuan berkata tanpa berpikir. "Tidak, bagaimana Anda bisa melakukan perjalanan dalam kondisi Anda saat ini? Bagaimana jika Anda mengalami kecelakaan di jalan? Bagaimana aku akan menjawab Suster Luan? Apa yang bisa terjadi padaku?" "Tidak," Dong Suebing mengangkat bahunya. "Kalau begitu beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Ku Yunxuan berpikir sejenak dan menoleh ke Guru Wei. "Apakah ada tempat perjudian batu di Beijing?" Guru Wei tersenyum canggung. "Iya, tapi kualitas batu di sana kurang bagus. Sebagian besar batu mereka adalah batu yang tidak diinginkan dari Ruili dan Myanmar. Merupakan keajaiban jika seseorang dapat menemukan sepotong batu giok yang bagus dari 10 batu." "Manajerku, lelang giok sudah dekat, dan kita tidak punya waktu untuk mendapatkan batu giok yang bagus dari orang-orang, bahkan batu giok kelas S pun tidak. Setiap tahun, ada banyak lelang giok di Beijing,
dan berapa banyak batu giok bagus yang pernah Anda lihat. Bahkan jika ada batu giok bagus di Beijing, tidak ada yang akan menjualnya. Ada sesuatu yang Guru Wei belum katakan. Bahkan jika seseorang ingin menjual batu giok kelas S-nya, mereka tidak akan memilih perusahaan lelang Yunde. Ku Yunxuan mengambil secangkir air dan memberikannya kepada Dong Suebing. Apakah kamu punya ide? Guru Wei menggelengkan kepalanya. Awalnya saya keberatan mengadakan lelang giok. Banyak orang yang tidak ingin mengadakan lelang jenis ini dalam waktu lama. Bahkan rumah lelang besar di Shanghai dan Hong Kong menghindari lelang jenis ini. Mengapa? Karena batu giok yang bagus jarang ditemukan, dan sangat sedikit orang yang mau melelang batu gioknya. Ini adalah pasar yang sangat sulit untuk dimasuki. Ku Yunxuan menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulut Dong Suebing dan berkata, "Haha, itu sebabnya kita harus melakukan perjudian batu." Tapi risikonya, Guru Wei menghela nafas. Risiko perjudian batu tinggi, dan seluruh perusahaan mungkin tutup karenanya. Ku Yunxuan tertawa. Itulah mengapa aku membawa Xiao Bing kemari. Guru Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dong, seberapa percaya diri kamu? Dong Suebing melambaikan tangannya. Panggil saja aku, Xiao Dong sudah cukup. Seberapa yakinnya aku? Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami tidak akan menderita kerugian apapun. Guru Wei menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Pemuda ini terlalu sombong. Ku Yunxuan menyimpan sapu tangannya dan tersenyum. Kami sudah beriklan, dan semua orang mengetahuinya. Namun sekarang, kami hanya memiliki sedikit ornamen batu giok bermutu rendah, dan seharusnya tidak memiliki harga yang bagus. Rencana awal saya adalah meminta Xiao Bing membelikan beberapa batu giok kelas S atau kelas kaca untuk kami. Dengan cara ini, kami tidak hanya akan menghasilkan uang dan juga meningkatkan reputasi kami. Guru Wei terdiam. Kelas S, kelas kaca. Menurutmu sangat mudah menemukan batu giok ini. Ku Yunxuan berhenti sejenak dan berkata, Xiao Bing, bagaimana kalau kita memeriksa tempat perjudian batu di Beijing dulu? Oke, meskipun batu-batu di Beijing mungkin lebih jelek, mungkin ada beberapa batu giok yang bagus. Baiklah, apakah kamu akan pergi sekarang? Ya, jangan lupa membawa buku cekmu. Pasar Antik Panjiayuan. Di bawah terik matahari musim panas dan keramaian, tempat ini terasa lebih panas dibandingkan dengan daerah Yantai. Tapi Dong Suebing, yang duduk di kursi roda, merasa santai. Tempat ini tidak memiliki politik kantor, dan keindahan mendorongnya. Kedamaian ini adalah sesuatu yang disukai Dong Suebing. Dia berharap bisa menghabiskan sisa hidupnya bersama Bibi Xuan seperti ini. Setelah beberapa saat, Dong Suebing tertidur. Ketika Dong Suebing bangun, dia mendengar seseorang berbicara dengan Bibi Xuan. Ya, manajer Feng juga ke sini untuk mencari barang antik. Bibi Xuan bertanya, itu benar. Saya perlu mempersiapkan lelang berikutnya dan berada di sini untuk melihat apakah ada barang bagus. Jawab seorang pemuda. Siapa ini? Dia adalah teman saya. Kakinya terluka. Oh, kalian semua juga ke sini untuk mencari barang antik. Saya mendengar perusahaan Anda akan mengadakan lelang giok. Haha, kami di sini untuk mencari batu giok mentah. Kebetulan sekali, perusahaan kami juga akan mengadakan lelang giok. Panjiayuan adalah tempat yang ramai dan bising, dan ketika Dong Suebing membuka matanya, dia menyadari bahwa dia berada di tengah pasar barang antik. Dari percakapan Bibi Xuan dengan pemuda itu, Dong Suebing mengerti apa yang sedang terjadi. Manajer Feng ini juga menjalankan rumah lelang, dan lokasinya tidak jauh dari perusahaan Bibi Xuan. Persaingan sangat ketat di industri lelang, dan Bibi Xuan serta manajer Feng sepertinya sedang mengobrol, tetapi Dong Suebing tahu bahwa mereka tidak sedang bersahabat. Kamu sudah bangun? Ya, Dong Suebing berbalik untuk melihat Ku Yunxuan. Ku Yunxuan tersenyum dan berkata, izinkan saya memperkenalkan. Ini Feng Yi. Dia adalah bos perusahaan lelang Jiaxin. Ini Dong Suebing. Feng Yi mengira Dong Suebing adalah kerabat Ku Yunxuan dan tidak mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dong Suebing memandang Feng Yi dan mengangguk. Feng Yi berusia akhir 20-an dan seusia Bibi Xuan. Dia tinggi, sekitar 1,8 meter, dan membawa tas di bawah lengannya. Rambutnya disisir ke belakang, menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang sukses. Feng Yi mengabaikan Dong Suebing dan mengobrol sebentar dengan Ku Yunxuan. Manajerku, saya punya janji.
Mari kita bertemu lagi di hari lain. Haha, tidak masalah. Feng Yi memandang Ku Yunxuan, mendorong kursi roda menjauh darinya dan mengerutkan kening. Rumah lelang Feng Yi terletak secara diagonal di seberang perusahaan lelang Yunde. Kedua perusahaan tersebut berlokasi sangat dekat satu sama lain, dan pada awalnya, Feng Yi tidak memperhatikan Ku Yunxuan. Dalam industri lelang, tidak ada rumah lelang yang bisa bertahan lama jika tidak memiliki popularitas dan arus barang yang stabil. Kebanyakan rumah lelang akan tutup dalam waktu 1 tahun. Namun perusahaan lelang Yunde telah menyelenggarakan beberapa lelang yang sukses, dan Feng Yi dapat merasakan ancamannya. Dia merasa Ku Yunxuan sangat cakap dan cantik. Sejak perusahaan lelang Yunde dibuka untuk bisnisnya terpengaruh. Meski masih bisa bertahan, siapa yang tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Jadi, Feng Yi mulai memikirkan cara untuk membuat perusahaan lelang Yunde gulung tikar. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Setelah berjalan agak jauh, Ku Yunxuan juga mengerutkan kening. Apa yang salah? Dong Suebing bertanya. Ku Yunxuan mengeluarkan ponselnya. Biarkan aku menelepon dulu. Dia memutar nomor dan berkata, "Halo, Xiao Tao, bantu aku memeriksa situs web perusahaan lelang Jiaxin, dan lihat kapan lelang giok mereka. Jika tidak disebutkan di situs web mereka, tanyakan pada orang lain." Benar. Ini mendesak, dan saya tidak akan menutup telepon. Pergilah dan cari tahu sekarang. Sekitar 5 menit kemudian. Kamu mengetahuinya. Apa? Apakah pada hari itu? Baiklah. Dong Suebing berkedip dan bertanya. Apa yang salah? Ku Yunxuan mengusap bagian tengah alisnya. Feng Yi mengadakan lelang gioknya di hari yang sama dengan kita. Hari yang sama. Itu benar. Mereka baru saja mengumumkannya di situs web mereka. Sulit mendapatkan batu giok, dan lebih sulit mendapatkan batu giok yang bagus. Itu sebabnya lelang giok jarang terjadi di Beijing. Namun kini, 2 rumah lelang di sepanjang jalan di Panjiayuan Timur mengadakan lelang giok di hari yang sama. Dong Suebing mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia gila? Kenapa dia memilih tanggal yang sama? Dia seharusnya melakukan ini dengan sengaja. Ku Yunxuan tersenyum. Aku belum memberitahumu tentang ini. Sejak hari kami membuka bisnis, beberapa perusahaan lelang di sekitar kami tidak ramah terhadap kami. Selain itu, perusahaan kami berkembang pesat, dan keberhasilan lelang pertama kami membuat rumah lelang tersebut iri. Sekarang, mereka telah menyatakan perang terhadap kami. Saya pikir ini hanya akan terjadi tahun depan. Dong Suebing bertanya, kita tidak bisa menang melawan mereka. Ku Yunxuan menggelengkan kepalanya. Fondasi kami lemah dan hanya memiliki sekitar 10 juta RMB. Rumah lelang itu sudah lama berdiri, dan dana operasionalnya saja sudah lebih dari 100 juta RMB. Rumah lelang Feng Yi adalah merek yang sudah mapan di pasar, dan kebanyakan orang akan memilihnya daripada kita. Karena kami berdua mengadakan lelang giok pada hari yang sama, kebanyakan orang akan menghadiri lelangnya, bukan lelang kami. Saya harus mengakui bahwa kami tidak akan menang melawan dia. Karena perusahaan Feng Yi sangat sukses, mengapa dia mencoba bersaing dengan kita? Dia takut kami akan tumbuh lebih besar darinya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain itu, bisnisnya akan terpengaruh ketika kita menjadi lebih sukses. Lagi pula, kita berada di jalan yang sama. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Rivalitas di sektor pemerintahan, rivalitas di sektor bisnis di mana-mana sama saja. Brengsek, mengapa saya tidak bisa mendapatkan kedamaian selama beberapa hari? Ku Yunxuan memandang Dong Suebing. Apakah menurutmu kita harus mengubah tanggal kita? Meskipun Dong Suebing tidak menyukai persaingan, matanya terbuka lebar saat mendengar pertanyaan Ku Yunxuan. Apakah kamu tidak mengumumkan tanggal lelang? Dalam bisnis, kita harus menepati janji kita, dan tanggalnya tidak boleh diubah. Selain itu, kami telah menetapkan tanggal ini terlebih dahulu. Dong Suebing tidak pernah menyerah kepada orang lain di sektor pemerintahan dan telah bersaing dengan banyak lawan untuk mencapai posisinya saat ini. Xie Huilan mungkin mengkritik perilakunya, tetapi Dong Suebing merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ku Yunxuan tertawa. Menurutku juga begitu. Kami tidak akan menunda lelang kami. Hah, benar-benar. Dong Suebing tercengang. Dia tahu Bibi Xuan bukanlah orang yang impulsif seperti dia. Ku Yunxuan menjelaskan,
Ini merugikan kedua belah pihak, dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan apapun dari persaingan seperti itu. Feng Yi pasti mengira kita akan mengubah tanggal dan bisa menekan kita. Kita tidak boleh mundur dari provokasinya, tapi kita tidak akan mengalahkannya, dan bahkan mungkin kehilangan reputasi perusahaan kita dalam semalam. Dong Suebing tertawa dingin. Dia bajingan. Ku Yunxuan mengangkat tangannya dan berpura-pura akan memukul Dong Suebing. Jika aku mendengarmu bersumpah lagi, aku akan memukulmu. Oke, silakan lanjutkan. Ku Yunxuan menurunkan tangannya dan menyisir rambut Dong Suebing dengan lembut. Saya baru mengenal industri ini dan masih asing dengan banyak hal. Namun kejadian ini mengingatkan saya untuk tidak menetapkan tanggal lelang kami terlalu awal. Ku Yunxuan berbalik dan melihat ke belakang Feng Yi. Karena dia bertekad untuk bersaing dengan kami, maka kita akan lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Kami tidak akan menunda lelang kami, dan jika kami bisa mendapatkan batu giok berkualitas tinggi, kami tidak akan takut padanya. Dong Suebing memandang Ku Yunxuan dengan heran. Bibi Xuan, kamu lebih terlihat seperti bos sekarang. Ku Yunxuan melirik Dong Suebing. Saya mungkin seorang bos, tetapi saya tetap bekerja untuk Anda. Dia berhenti sejenak dan berkata, tapi saya khawatir dengan dukungan Feng Yi. Saya dengar dia adalah keponakan Kepala Biro Keamanan Umum Beijing. Feng Shuiliang, yang juga anggota Komite Partai Kota Beijing dan pangkatnya, berada di tingkat subprovinsi kementerian. Dong Suebing terkejut. Keponakan Kepala Feng. Ini adalah Beijing, dan jika Anda menjatuhkan genteng dari langit, itu akan menimpa beberapa pejabat. Ku Yunxuan mengangguk. Saya tidak ingin menyinggung orang seperti dia, tapi karena dia yang memulainya, kita harus membalas. Kamu benar. Sebelumnya, Feng Yi mungkin meremehkan Dong Suebing, dan Dong Suebing juga tidak mempedulikannya. Tapi setelah mendengar kabar dari Bibi Xuan, Dong Suebing menoleh ke arah Feng Yi. Dia adalah kerabat kepala Feng, tidak heran dia terlihat seperti orang sombong. Ketika Dong Suebing dan Xie Huilan sedang makan di Wang Fu, dia pernah bertemu dengan kepala Feng, dan dia mengira kepala Feng berasal dari faksi ayah saudari Xie. Belakangan dia mengetahui bahwa kepala Feng berasal dari faksi wali kota. Xiaobing, kita tidak boleh kalah kali ini. Jangan khawatir dan serahkan semuanya padaku. Saya akan memastikan Feng Yi akan mengubah tanggal lelangnya. Haha, kuharap begitu. Ayo pergi. Tempat perjudian batu ada di depan. Dalam 10 hari berikutnya, Dong Suebing berkeliaran di sekitar Beijing, mencari batu giok. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.